Bagaimana jika PSHT itu tidak berorganisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SHT Jaya. Hari ini kita akan membahas lagi tentunya hal-hal yang sangat penting untuk dulur-dulur semua dan untuk kalangan warga PSHT seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Kang Mas Dr. Ari Sujito, yang mana beliau menjabat sebagai Wakil Rektor UGM sekaligus pengurus bidang organisasi di SHT Pusat. Perkenalkan Kang Mas, sebelumnya mungkin baru pertama kali kita bertemu. Perkenalkan, nama saya Dufan, saya dari Komisariat UIN Sunan Kalijaga yang saat ini pun sedang menjabat sebagai Ketua Komisariat UIN Sunan Kalijaga. Ya Mas, salam kenal. Oke. Baik Kang Mas, izin bertanya, bagaimana seharusnya anggota PSHT di kampus menyeimbangkan latihan fisik dengan pengembangan intelektual agar tidak hanya menjadi pendekar, tapi juga menjadi intelektual yang sejati. Seperti itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, jadi kalau kita bicara mengenai misi besar dari persaudaraan SHT untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Memang yang ingin dibangun sesungguhnya prioritas itu adalah karakter. Seorang pendekar tentu saja tidak semata dituntut kemampuan fisik, keterampilan, tapi lebih dari itu adalah pemahaman tentang nilai-nilai, ajaran yang di situ kita dituntut juga untuk memberi keseimbangan. Jadi pertanyaannya kan, kalau di kampus itu di komisariat ada latihan, di situ ada aktivitas bagian dari unit kegiatan mahasiswa di kampus-kampus sebagai bagian dari komisariat. Ya memang keseimbangan itu dalam arti kemampuan kita untuk bisa punya fisik yang sehat, punya keterampilan bela diri yang memadai, punya keterampilan melalui senam dan jurus dan seterusnya. Yang lain juga dituntut untuk apa yang disebut dengan punya pemahaman secara intelektual. Intelektual dalam pengertian luas adalah kemampuan kita di dalam menganalisis, memahami teori, memahami perspektif dan paradigma sesuai dengan bidangnya. Ketika kita kuliah atau mengenyam pendidikan, tentu ada nilai-nilai yang dia dapatkan melalui proses di kelas, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar kelas yang di situ bisa menjadi arena medan tempur untuk menguji kemampuan intelektualitas. Misalnya contoh yang paling konkret itu adalah kemampuan bidang prestasi, pencak prestasi misalnya. Dalam sebuah pertandingan, ya itu akan bisa menguji bagaimana kecepatan, ketepatan, kemampuan di dalam memahami pertandingan, taat pada aturan main gitu. Menghormati agar tidak menciptakan cedera, tetapi memperoleh nilai. Itu kan sebetulnya kemenangan seseorang di dalam pertandingan tidak semata-mata diukur menang itu berarti menjatuhkan semata-mata, bukan hanya itu. Tapi kemenangan yang diperoleh melalui penilaian atau prestasi pertandingan itu juga bagaimana dia menunjukkan integritasnya, kejujurannya. Nah, sehingga dalam bahasa yang konkret kita, kalau kita tarik dalam spektrum yang luas, aktivitas di dalam pencak silat SHT pada saat yang sama nggak boleh melupakan studinya. Studinya jalan, kuliah sesuai dengan yang ditargetkan, namun di siang lain juga dia bisa berprestasi di bidang di mana dia tekuni di luar kelas berupa pencak silat. Jadi cara kita untuk memperlakukan teman, cara memperlakukan dosen,
cara memperlakukan pegawai dan seterusnya. Kita bisa berinteraksi yang satu sama lain. Oh, dia seorang pendekar yang ternyata disegani, bukan ditakuti tapi disegani. Karena dia punya jiwa, bukan saja semata-mata dia punya pertandingan dengan prestasi yang hebat, tapi dia santun, hormat pada orang. Terus kemudian dia bisa punya nilai kejujuran, integritas. Oh, nilainya prestasi akademiknya juga oke gitu. Nah, sebetulnya ada banyak contoh orang yang sukses di atlet ternyata juga sukses juga di dalam perkuliahannya. Kuliahnya rampung, prestasinya di bidang pencaksilat juga oke, bidang bela diri juga oke. Itu temannya banyak, bukan musuhnya banyak. Betul. Jadi kalau ikut Persaudaraan Sejati Ternate bukan mencari musuh. Musuh itu datang sendiri gitu. Kita nggak perlu lari, tapi jangan mencari musuh. Yang kita mencari sahabat, mencari saudara, dan mencari pertemanan itu akan punya manfaat buat kita semua agar karakter diri itu terbangun. Gitu, Mas. Baik, Kang Mas. Jadi antara ekstra dan perkuliahan itu harus seimbang. Ya. Di persilatan dapat prestasi, kuliah pun kita selesai dengan baik, nilainya juga oke. Gitu. Bagaimana PSHT memposisikan diri dalam dinamika politik kampus agar tidak terjebak menjadi alat kepentingan atau pemicu konflik? Ya, sebetulnya godaan untuk menjadi bagian pelaku konflik itu di mana-mana terjadi, bukan hanya di kampus. Di pemilu presiden, pemilu legislatif, pilkada, dan seterusnya lah. Nah, yang paling penting ini kan sebetulnya adalah nilai yang mendasari dalam organisasi atau Persaudaraan Sejati Ternate itu. Kita itu harus bisa bermanfaat buat banyak orang. Betul. Nah, maka yang disebut dengan Memayu Hayuning Bawono, dan kita bisa taat membangun karakter, tahu benar dan salah, menjadi manusia berbudi luhur dan sebagainya. Nilai-nilai yang kita junjung, kita praktekkan dalam keseharian. Berpolitik itu tentu tidak semata-mata ikut partai gitu. Ya, itu hak-hak pribadi. Tapi kita harus ada koridor. Artinya punya sikap kritis. Kita bisa punya kemampuan di dalam menganalisis sesuatu. Kemampuan kita bahwa oh ini benar, ini diikuti nih. Oh ini salah, nggak usah diikuti. Terus jangan ikut-ikutan. Nah, itu. Melu ya oleh melu, ning ojo mung sekedar elan-elon, melu tok gitu. Nah, disitulah yang kita sebut bahwa ketika kita punya kegiatan, aktivitas, ya kita harus punya kesadaran bahwa tujuan niat baik yang dikerjakan dengan kebaikan juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka berpolitik itu bukan sesuatu yang buruk. Berpolitik melalui nilai yang itu akan kita bisa ukur. Tidak semua berpolitik itu buruk gitu. Yang buruk itu adalah ketika keculasan, kebohongan, perusakan itu mewarnai dalam politik. Padahal politik sesungguhnya bukan itu tujuannya gitu. Nah, atas dasar itu maka SHT sendiri bukan berarti tidak berpolitik. Tapi cara berpolitiknya bukan ngeblok sana sini soal urusan kepentingan yang sifatnya pragmatis, jangka pendek seperti partai, bukan. Kita menghormati karena di Indonesia ini ada sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu sistem yang juga menghargai perbedaan, ada ormas, ada partai, ada kelompok-kelompok kepentingan. Tapi SHT itu tidak boleh masuk partai tertentu secara organisasi. Tetapi warga PSHT boleh berpolitik. Tapi secara organisasi tidak boleh menggabungkan partai tertentu. Karena itu jangan sampai juga organisasi diperalat untuk tujuan tertentu yang sifatnya pragmatis. Sekali lagi bukan berarti anti ya. Tetapi karena ADRT kita, terus spirit kita dalam organisasi itu tidak boleh masuk di dalam ranah itu. Sehingga penghormatan kita pada sistem demokrasi itu SHT punya positioning begitu. Kesimpulannya berarti warga SHT itu
boleh berpolitik, tetapi dilarang membawa organisasi SHT ke dalam politik. Seperti itu, Mas. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara PSHT di komisariat, di kampus, membangun kolaborasi dengan UKM lain agar persaudaraan tidak hanya internal saja, Kang Mas, melainkan juga meluas sekampus? Ya, memang kampus itu adalah tempat belajar. Nah, belajar itu tidak hanya di kelas gitu. Nah, karena itu komisariat Persaudaraan Sejati Ternate harus bersifat inklusif, membuka diri, bergaul, berinteraksi, dan jangan diskriminatif di dalam memilih teman. Tujuannya adalah yang penting kebaikan. Jangan membeda-bedakan atas nama ras, etnis, agama, dan seterusnya. Akibatnya apa? Kita nggak pernah belajar atas kemajemukan itu. Oleh karena itu, belajar pada siapapun untuk tujuan kebaikan. Nilai apa yang kita pelajari gitu. Nah, dengan cara seperti itu maka komisariat atau organisasi atau kelompok-kelompok komunitas di SHT Ternate harus berani membuka diri untuk bisa bergaul, belajar, berpengetahuan dengan yang lain tanpa terjebak ya pada praktek-praktek diskriminasi. Karena organisasi PSHT itu punya nilai nasionalitas ya. Karena kita tahu bahwa sebagai komponen bangsa, SHT Ternate itu juga dituntut untuk bisa menghargai pluralitas keragaman yang ada. Nah, di situ tercermin dalam sikap dan cara kita untuk memperlakukan orang lain. Maka itu kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, itu harus bisa didialogkan, didiskusikan. Tapi pada saat yang sama kita taat pada aturan main, aturan hukum yang berlaku. Karena itu cara penting buat kita semua adalah bagaimana cara menghargai penghormatan kita kepada aturan main. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran yang dimiliki oleh PSHT. Gitu ceritanya. Apa nilai tambah mahasiswa yang aktif di PSHT setelah lulus dan bagaimana seharusnya kaderisasi di komisariat dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan? Ya, saya kira yang paling perlu dicatat, kuliah itu sekali lagi tidak hanya belajar akademik di dalam kelas. Ada yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang disebut di situ diantaranya adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ketiganya ini selalu diingatkan pada kita semua bahwa seorang sarjana bukan semata-mata diukur pada nilai indeks prestasinya saja, tetapi kemampuan dia di dalam manajerial, kemampuan dia dalam leadership. Sehingga kalau kita ikut komisariat atau kegiatan organisasi di kampus itu punya nilai tambah yang cukup banyak. Karena di situ dilatih untuk belajar lebih giat mengenai bagaimana kemampuan kita bisa berinteraksi dengan yang lain, mengatur waktu, membuat prioritas kegiatan, membuat teman yang lain bisa mendekat, bekerja sama, membangun network dan seterusnya. Nah, di situ pula di SHT Ternate itu akan banyak manfaat yang kita bisa peroleh ya. Kadang-kadang kita tidak diajari leadership oleh dosen-dosen di kelas. Nah, dapatnya itu kalau di luar kelas gitu. Nah, terus kemampuan manajer, berani menghadapi orang karena kita benar. Nah, itu kan latihan kita membuat usulan, latihan kita menyusun perencanaan, latihan kita berargumen, berpendapat, nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang kelebihan di PSHT ini kan berlatih secara fisik dan mental. Nah, ini yang saya kira buat kita semua penting agar kita tahu bahwa belajarlah tidak hanya semata-mata di bangku kuliah, di kelas, tapi di luar kelas. Nah, diantaranya ikut kegiatan organisasi seperti Persaudaraan Sejati Ternate itu akan banyak manfaatnya jika kita benar memanfaatkan secara tepat gitu. PSHT kerap menghadapi stereotip premanisme. Sebagai seorang pengurus, program konkret apa yang harus dilakukan untuk membangun citra positif di lingkungan kampus? Ya, memang SHT Ternate itu punya sejarah panjang ya. Kita itu anggota PSHT itu dulu itu dalam sejarahnya kan hanya golongan
darah biru lah gitu. Awalnya gitu waktu rintis. Kemudian di dalam proses perkembangan selanjutnya nggak mungkin istilahnya yang itu dulu diajarkan oleh Mas Imam, kalau kita itu bisa mengajak saudara dulur-dulur kita yang tidak hanya bangsawan tapi rakyat masyarakat biasa dan diajak punya karakter, diajari dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik, maka disitulah hebatnya gitu. Nah disitulah kita tahu di dalam PSHT itu semua kelas elemen itu ada gitu, yang kaya sampai yang miskin dengan etnis yang beragam, ini sungguh sangat plural gitu. Nah ini tantangan buat kita. Kita punya pengalaman memang citra negatif ya, di mana tukang gelut, nggak kisruh, ribut-ribut itu sering dilekatkan dengan aktivitas SPSHT. Ya memang sebetulnya itu hanya oknum, tapi jumlahnya banyak gitu. Nah ini kan tantangan buat kita agar citra ini harus kita ubah agar tidak identik dengan keburukan, tidak identik dengan kasus, kerusakan dan sebagainya. Nah itu butuh itikat dengan tindakan nyata gitu. Nah karena itu di bidang SHT itu kan ngajari bidang prestasi, ajaran di bidang spiritualitas, membangun karakter yang baik, nilai-nilainya itu banyak yang diajarkan. Bidang organisasi juga begitu, pengabdian, kalau kita aktivitas ada bencana ya kita bantu, kegiatan kemanusiaan, gotong royong, itu praktek-praktek SHT itu banyak. Nah itu perlu untuk terus-menerus diperbanyak, diungkapkan. Memang udah banyak, tapi gara-gara citra gelutnya itu lebih menonjol, ini seolah-olah tukang gelut gitu. Ya kita ini kan sebetulnya punya sejarah panjang gitu. Tapi makin kesini saya menyadari bahwa PSHT makin banyak belajar, makin matang, lebih dari 1 abad itu terus berbenah. Karena banyak ajaran positif, prestasinya juga makin banyak gitu. Termasuk cara kita untuk menyampaikan kepada publik mengenai apa yang sudah kita pelajari selama ini. PSHT kita tunjukkan, kita bukan sok suci ya, tetapi bahwa kita harus berubah, harus bertransformasi sebagai organisasi, sebagai persaudaraan yang mampu menciptakan guyub rukun, prestasi disegani sering juara, pada saat yang sama kita disegani karena sering berbuat baik ya. Itu yang harus terus-menerus dikembangkan gitu. Jangan petita-petiti gitu. Jangan kemudian baru jadi warga kemudian ngamuan, jangan. Kita tetap harus bisa menunjukkan dengan praktek nyata bahwa nilai-nilai ajaran yang selama ini telah disampaikan dan kita pelajari dengan baik selama menjadi siswa kemudian jadi warga, itu harus kita wujudkan secara nyata. Sehingga para sesepuh, kemudian para leluhur itu tentu akan sangat senang karena nilai-nilai baik itu akan berkembang, diwariskan kepada anak cucu, pada generasi berikutnya, sehingga perkembangan SHT akan bisa menjadi positif gitu. Nah itu harus ditunjukkan nyata. Nggak bisa sekedar mengatakan enggak, kita enggak kok enggak kekerasan, ya tunjukkan. Nah itulah, ini berproses gitu. Saya yakin kita bisa lakukan itu. Niki Kang Mas hari niki kan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Pengurus Pusat Persaudaraan Setiahati Trate. Nah menurut panjenengan, bagaimana jika PSHT itu tidak berorganisasi? Seperti itu. Ya, sebetulnya dalam mukadimah itu kan kita tahu organisasi itu bukan tujuan memang. Nah, untuk mengikuti proses perkembangan perubahan maka dibentuk organisasi ini. Sekedar organisasi ini sebetulnya sebagai alat agar tujuan pencapaian ajaran dengan nilai-nilai yang ada itu bisa dilakukan. Jadi ikut organisasi itu manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau kita bisa berpikir tentang masa lalu dan masa sekarang ini, proses transformasi perubahan makin cepat terjadi. Kalau dulu model perguruan. Ya, nah sekarang ini perguruan dalam arti kayak model pendidikan yang itu bisa diukur gitu.
Kalau dulu kalau orang mendidik gembleng orang itu relatif asal-asalan. Nah, tapi lama-lama terus berbenah gitu. Nggak boleh asal mukul orang atas nama supaya dia kuat gitu. Tapi ternyata nggak kuat bisa cedera. Nah, di dalam Esatrate itu makin kesini makin diukur, makin punya pengetahuan pendidikan yang bisa dijadikan sebagai bahan di dalam proses menjadi ajaran pencak silat itu. Ini organisasi fungsinya di sana di antaranya. Sehingga manfaat yang lain misalnya dulu tidak ada kompleksitas kebutuhan. Kalau dulu hanya sekedar bersaing untuk memperoleh para anggotanya kemudian jadi warga gitu. Nah sekarang harus bisa bekerja sama, nggak boleh bermusuhan dengan pencak silat yang lain gitu, atau organisasi yang lain. Nah itu dibutuhkan agar ada tokoh, ada juga manajemen organisasi, tapi juga ada masyarakat biasa. Nah dengan cara seperti itu maka lebih baik kita mengembangkan organisasi supaya bisa mewadai. Ya, organisasi bukan tujuan. Sekedar organisasi ini dibentuk itu tujuannya adalah pencapaian agar membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar salah, berkontribusi buat bangsa di dalam pencapaian Hamamayu Hayuning Bawono, membentuk karakter dan seterusnya itu. Nah, pencapaian-pencapaian itu akan bisa dilakukan, akan bisa diperoleh jika kita fasilitasi lewat organisasi. Betapa manfaatnya banyak. Bahwa memang ada dinamika ya. Ada soal ADRT kemarin sempat kita ada gesekan dengan dulur-dulur, tapi alhamdulillah udah relatif rampung, tinggal detik-detik di ujung ya. Nah, tapi memang ini ujian buat kita, kematangan dan kemapanan sekaligus kemampuan kita di dalam mengelola organisasi yang makin gede ini. Memang bukan jumlahnya semata-mata yang kita pikirkan, tetapi adalah kualitas. Kualitas organisasi akan menentukan pencapaian di dalam tujuan persaudaraan itu dibuat. Saya kira itu. Dan di Mukadimah juga kita selalu diingatkan itu. Setiap pengesahan juga dibacakan itu Mukadimahnya. Itu sebenarnya mengingatkan buat kita semua agar kita terus-menerus tidak terlena. Ini ada proses yang memang harus ditempuh. Nah itu yang disebut dengan upaya-upaya untuk terus berbenah. Saya kira itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Kang Mas, yang tadi kita tanyakan kan apa pentingnya PSHT berorganisasi. Nah sekarang dampak jika PSHT itu tidak berorganisasi itu apa Kang Mas? Ya sebetulnya tidak terlalu sulit ya kalau kita mengatakan kalau manfaatnya aja banyak, kalau tidak ada organisasi pencapaian tujuannya akan berat itu. Karena tanggung jawab, kompleksitas masalah itu banyak sekali. Kalau ini tidak diatur, memanage itu dengan baik, ya biasanya berat itu pencapaian tujuannya. Oke, terima kasih Kang Mas atas diskusi pada malam hari ini. Semoga dapat dipahami oleh dulur-dulur apa yang sudah jenengan sampaikan, terutama yang ada di kampus-kampus atau komisariat-komisariat yang ada di Indonesia. Dan mungkin kita cukupkan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga suatu saat kita dapat berjumpa kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.